Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat sehingga kita diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan dari bab pertama hingga bab ketujuh. Bab yang pertama ialah pernikahan. Pernikahan ialah sudah ada di dalam surat An-Nur ayat 32, bahwasanya pernikahan ialah suatu kewajiban. Karena apa? Pernikahan ialah ibadah yang paling sakral di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Karena apa? Ibadah pernikahan ini yang memiliki tujuan yang sangat banyak, seperti tujuan jauhkan dari zina, dijauhkan dari dosa-dosa yang besar, dapat memberikan keturunan yang sangat banyak, ataupun memberikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sehingga maka dari itu di dalam surat An-Nur ayat 32 itu keutamaan nikah ialah keutamaan yang paling wajib. Dan Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan karunia-Nya jika seorang laki-laki ataupun seorang perempuan menikah pada umur ketentuannya ataupun umur yang sudah layak untuk menikahnya. Mungkin itu saja bab 1 yang saya sampaikan. Saya lanjutkan ke bab yang kedua. Dan yang kedua, bab kedua ialah kafaah atau peminangan di dalam Islam. Peminangan ini sering disalahgunakan oleh ajaran agama Islam. Karena apa? Karena banyak sekali pergaulan yang di luar sana. Peminangan itu hanyalah seorang laki-laki untuk meminang sang perempuan. Padahal jika kita lihat dari zaman dahulu, Rasulullah itu zaman dahulu itu perempuan itu banyak sekali meminang kepada laki-laki. Karena apa? Karena perempuan itu lebih banyak dari laki-laki, ataupun wanita itu 2 kali lipat dari banyaknya laki-laki. Karena apa? Karena Allah sudah menciptakan manusia itu untuk berpasang-pasangan. Maka dari itu jangan malulah kepada seorang perempuan untuk meminang terlebih dahulu kepada sang laki-laki. Tetapi jika ingin meminang seorang laki-laki, maka harus tahu sifat ataupun keadaan dari seorang laki-laki seperti apa? Seperti mengetahui sifat kebiasaannya, sifat sholat-sholatnya, ataupun yang lain sebagainya. Maka dari itu jika seorang perempuan ingin meminang seorang laki-laki, haruslah memilih dan memilah laki-laki tersebut. Dan laki-laki pun sama seperti perempuan juga. Jika laki-laki ingin meminang seorang perempuan, maka carilah perempuan yang bisa mengatur keluarganya, bisa mengatur keuangannya, ataupun bisa saling membantu di antara keluarganya yang akan menjadi nanti keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Mungkin itu saja yang bab kedua saya sampaikan. Saya akan melanjutkan ke bab yang ketiga. Baik, saya akan melanjutkan bab ketiga, yaitu syarat dan rukun pernikahan. Syarat dan rukun pernikahan ialah rukun dapat dibagi menjadi 6, yaitu suami, istri, wali, 2 orang saksi, ijab, dan qabul. Syarat menjadi suami pun ada, yaitu tidak dalam keadaan ihram, seperti tidak haji ataupun tidak umroh, mempunyai akal atau sudah balik, sudah siap dalam melakukan kegiatan pernikahan, memiliki sifat yang laki-laki yang cocok. Dan yang syarat kedua ialah syarat menjadi seorang istri. Menjadi seorang istri pun sama saja seperti menjadi seorang suami, yaitu tidak dalam kondisi ihram, tidak dalam masa idah, ataupun yang lain sebagainya.
Dan yang ketiga ialah syarat menjadi wali. Syarat menjadi wali ialah harus laki-laki, seperti ayah, ataupun tidak ada paman ataupun kakek sekalipun boleh saja. Terus memiliki kehendak sendiri. Dan yang terakhir yaitu harus tidak memiliki penyakit pikun atau tidak fasik. Dan yang keempat ialah 2 orang saksi. Nah, saksi ini ialah syarat yang paling penting. Saksi pun sama saja seperti syarat menjadi wali. Karena apa? Karena wali dan saksi itu saling bergantungan di dalam suatu pernikahan. Dan yang terakhir ialah syarat menjadi ijab dan qabul. Syarat ijab dan qabul pada pernikahan sama saja seperti syarat ijab qabul pada saat jual beli. Karena apa? Syarat jual beli atau syarat pun pernikahan itu syarat yang paling sakral, sehingga syarat ijab dan qabul ini harus paling penting, sehingga nanti jika laki-laki ingin melakukan ijab dan qabul kepada calon wali, maka haruslah siap dan tidak siap untuk melakukan syarat ijab qabul tersebut. Baik, itu saja bab 3 yang dapat saya sampaikan. Saya akan lanjutkan ke bab keempat. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari bab yang keempat, yaitu akad di dalam pernikahan Islam. Akad ialah yang paling penting. Karena apa? Nanti jika kita melakukan ijab dan qabul, maka haruslah menggunakan akad. Akad dalam Islam ialah akad yang paling penting. Karena apa? Karena akad nanti akan menyatukan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Akad itu dengan persetujuan oleh para wali. Jika pernikahan tidak melalui akad, maka hukumnya itu tidak sah. Maka dari itu, akad ialah peranan yang paling penting di dalam suatu pernikahan. Maka dari itu, jika ingin melakukan suatu pernikahan, haruslah melakukan kegiatan akad terlebih dahulu, agar apa nanti pernikahan itu menjadi lancar, menjadi yang keluarga sakinah mawaddah warahmah, dapat memberikan keturunan ataupun yang lain sebagainya. Maka dari itu, lakukanlah kegiatan akad dengan sebaik-baik mungkin. Mungkin itu saja bab yang keempat dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan ke bab kelima. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari bab yang kelima yang berjudul saksi dan wali dalam pernikahan. Syarat menjadi wali itu ialah sudah balik atau umur lebih dari 17 tahun, laki-laki, mempunyai akal, dalam kondisi sehat, tidak memiliki penyakit pikun, ataupun tidak fasik. Fasik itu ialah tidak melakukan dosa-dosa yang besar terlebih dahulu. Maka dari itu, jika mencari wali, hendaknya kita mengetahui dalam kegiatan sehari-harinya, dalam sholatnya ataupun dalam ibadahnya sekalipun. Dan untuk saksi pun kita harus mencari saksi itu dari orang yang terdekat kita seperti tetangga ataupun keluarga kerabat kita yang bisa menjadi saksi dalam pernikahan kita. Maka dari itu carilah saksi yang benar-benar sah dalam suatu pernikahan tersebut. Maka peran antara saksi dan wali ialah peranan yang paling sakral. Karena apa? Karena jika tidak ada wali dan saksi, pernikahan itu dinyatakan tidak sah ataupun tidak berjalan dengan lancar. Maka dari itu, syarat wali dan syarat saksi itu pun yang sangat paling banyak. Karena apa? Karena itu ialah peranan yang paling penting. Mungkin itu saja bab yang kelima yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan ke bab ke-6. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari bab yang ke-6 yang berjudul kedudukan dan jenis mahar dalam suatu pernikahan. Mahar ialah suatu timbal balik antara seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Timbal balik ini ialah hadiah ataupun hadiah ataupun yang lain sebagainya untuk calon istrinya. Mahar itu tidak usah yang berat-berat. Karena apa? Sebaik-baiknya wanita
ialah tidak memberatkan maharnya kepada calon suaminya. Maka dari itu wanita yang solehah ataupun wanita yang baik, rendah hati, yang lain sebagainya haruslah tidak memberatkan ataupun tidak memperkecil derajat seorang laki-laki karena maharnya. Maka dari itu mahar tidak harus emas, perak ataupun yang lain sebagainya. Karena banyak sekali mahar di Indonesia ataupun di luar negeri sana, mahar ada hanya sebagai bacaan kitab suci Al-Quran, air minum, sejadah, sepatu ataupun yang lain sebagainya. Maka dari itu wanita yang soleha tidak akan memberatkan dalam maharnya. Mahar pun tidak dibayarkan bukan hanya tunai saja, mahar pun boleh saja dibayarkan secara kredit ataupun ditunda. Dengan cara apa ataupun bagaimana caranya jika untuk melakukan mahar secara kredit? Jika ingin melakukan mahar secara kredit, maka haruslah memiliki kesepakatan antara apa? Antara pihak laki-laki ataupun wali kepada perempuannya. Nanti jika laki-laki itu ingin membayar maharnya secara kredit ataupun membayar lunasnya, maka haruslah memiliki tujuan sehingga tidak salah paham, agar apa? Agar nanti pihak wanita akan menanyakan kepada pihak laki-laki mana maharnya ataupun mana bagiannya gitu. Maka dari itu jika laki-laki ingin mengasih mahar secara kredit, maka haruslah memiliki kesepakatan antara pihak dari wanita kepada pihak laki-laki. Mahar pun juga paling penting dalam suatu pernikahan. Maka dari itu mahar itu sebagian dari hadiah dari laki-laki atas cintanya, atas sayangnya kepada pihak perempuan atau calon istrinya. Maka dari itu mahar ialah timbal balik antara pihak laki-laki yang sayang kepada pihak perempuan. Maka dari itu mahar ialah pemberian yang harus dikasih kepada calon istri ataupun orang yang disayangi. Mungkin itu saja bab yang ke-6 yang berjudul kedudukan atau jenis pada mahar. Baik, saya akan melanjutkan ke bab ke-7. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari materi yang terakhir atau materi yang ke-7. Materi yang ke-7 ini berjudul poligami. Materi ini materi yang sangat sering diperbincangkan oleh para ulama ataupun para pintar dalam agamanya. Maka dari itu poligami ini ialah banyak sekali pertanyaan tentang poligami. Seperti apa? Bagaimana cara menyikapi poligami kepada calon suami yang tidak adil ataupun yang lain sebagainya. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang poligami sedikit. Jika calon suami ingin melakukan poligami ataupun apa istilahnya sih, beristri 2 ataupun beristri 3 sekalipun, jika ingin melakukannya, maka laki-laki ataupun seorang suami harus melakukan secara adil. Tetapi adil ini sangat sulit. Adil ini dibagi menjadi 2. Jika adil dalam percintaan atau adil dalam kasih sayang, suami sangat sulit. Jika adil secara zahir atau secara batin, maka suami itu pasti bisa melakukannya. Seperti apa? Jika laki-laki ingin melakukan poligami secara zahir, seperti melakukan kasih sayang kepada anak-anaknya atau anak dari istri pertama ataupun istri kedua, laki-laki sangatlah bisa. Ataupun secara membagi rezeki antara anak-anaknya ataupun kepada pada istrinya. Maka dari itu jika ingin melakukan poligami, laki-laki pasti bisa melakukan secara terperinci ataupun secara bertahap-tahap. Karena apa? Jika melakukannya secara langsung sekalipun, suami pun akan kelelahan ataupun
kecapean. Karena apa? Nanti sehari di sini, sehari di sana, sehari di sini, sehari di sana, itu sangat mempersulit. Maka dari itu, jika ingin berpoligami, maka haruslah berpikir terlebih dahulu. Karena apa? Poligami itu ya kita harus adil. Kita harus adil dalam secara lahiriah ataupun batiniah, secara rezeki ataupun yang lain sebagainya. Maka dari itu, jika satu istri saja sudah cukup, maka janganlah berpoligami. Maka dari itu, poligami ini yang sangat sering diperbincangkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Maka dari itu, jika umat-umat manusia, umat-umat Islam ini ingin melakukan poligami, haruslah bersikap adil secara lahiriah ataupun batiniah sekalipun. Mungkin itu saja materi dari poligami yang dapat saya sampaikan. Baik, itu saja materi yang ketujuh yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan memberikan penjelasan atau memberikan kesimpulan dari keseluruhan materi yang sudah saya sampaikan yang tadi. Maka jika ingin melakukan pernikahan, haruslah memiliki syarat-syarat terlebih dahulu ataupun lakukannya rukun-rukun terlebih dahulu. Karena apa? Jika seorang ingin melakukan pernikahan itu ialah ibadah yang paling sakral. Maka dari itu, pernikahan ini ialah ibadah yang paling menonjol di dalam kehidupan di dunia ini. Karena apa? Bisa dapat melahirkan apa? Melahirkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, dapat dapat memberikan keturunan, dapat beribadah secara baik ataupun dijauhkan dari dosa-dosa yang besar. Syarat-syaratnya juga pun sangat banyak. Maka dari itu, jika ingin melakukan pernikahan, haruslah mengikuti syarat dan rukun-rukun terlebih dahulu. Agar apa? Agar nanti pernikahan itu berjalan dengan lancar ataupun dinyatakan secara sah, baik di dunia maupun di akhirat, baik sah antara lahiriah apapun batiniah. Maka dari itu, menikahlah dengan orang yang tepat. Karena apa? Karena jodoh adalah cerminan dari diri kita. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah kata datangnya dari saya, jika benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.